Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulum Permana. Di sini saya akan membahas mengenai analisis perencanaan pemasaran atau marketing plan pada produk yang kami buat, yaitu konektor masker. Di sini saya bersama Anggi Anggraini dan Ulfa Nuraini selaku pendiri usaha konektor masker. Oke, baik, sebelum melanjutkan ke pembahasan sebelumnya, saya ingin bercerita sedikit mengenai latar belakang mengapa kami menciptakan produk konektor masker. Awalnya diawali oleh pandemi COVID-19, di mana permintaan masker di masyarakat sangat tinggi, dan kami melihat bahwa ada ketidaknyamanan pada masyarakat, khususnya pada seorang wanita yang berhijab, bagaimana dia kesulitan untuk memakai masker, apalagi dengan masker yang hanya dicentilkan pada telinga. Nah, dari situ kita menganalisis bahwa butuh suatu produk yang bisa membantu seorang wanita yang berhijab untuk lebih nyaman menggunakan maskernya. Bahan-bahan dari konektor masker sendiri itu sangat sedikit, yaitu terdiri dari benang rajut, manik-manik, kancing, dan hakpen untuk alat rajutnya. Dimana di sini kami menggunakan benang rajut yang sangat enak nanti untuk digunakan, serta menggunakan beberapa variasi warna agar konektor masker tidak membosankan atau lebih menarik. Selanjutnya kancingnya juga bervariasi dengan warnanya, nanti biar tidak membosankan juga dan biar lebih cantik atau lebih keren digunakan. Usaha ini telah kami dirikan sejak bulan November sebenarnya, dengan 3 tenaga kerja, yaitu Anggi, Ulfa, dan saya sendiri, dimana kita membuat 3 orang ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, Anggi sebagai penjahitnya, Ulfa sebagai desain dan packagingnya, dan saya sendiri sebagai marketingnya. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan berjalan, yaitu November dan Desember, alhamdulillah bulan November kami telah mengeluarkan produk konektor masker sebanyak 22 pieces, dan bulan Desember ini kami telah mengeluarkan 10 pieces. Saya menganggap usaha ini mempunyai peluang yang sangat tinggi dan perlu dikembangkan kembali. Di sini kami juga telah menganalisis mengenai kekuatan dari produk kami serta kelemahan, peluang, dan ancamannya. Di mana kami menganalisis bahwa kekuatan di produk kami ini adalah, yang pertama tentu harganya relatif murah. Yang kedua, lagi tren. Produk kami adalah produk yang lagi tren karena saat pandemi ini permintaan masker yang begitu tinggi, sehingga banyak orang yang mencari-cari produk penunjangnya untuk memfasilitasi maskernya biar dipakainya nyaman. Lalu kelemahannya mungkin karena model yang kami buat terbatas, karena belum mempunyai banyak model, sehingga konsumen sulit untuk menentukan pilihan karena modelnya hanya terbatas. Lalu ada peluang yang kami analisis dari produk kami, yaitu pada saat pandemi seperti ini permintaan masker pun belum turun dan terus meningkat, sehingga produk konektor masker ini berpotensi untuk sangat berkembang dan sangat pesat mengikuti permintaan masker yang begitu tinggi. Dan kami berharap meskipun pandemi pun sudah berakhir, namun masyarakat Indonesia tetap memakai masker untuk menjaga keamanan,
dan sehingga menguntungkan usaha kami ini untuk terus berkembang dan berjalan jangka panjang. Selanjutnya ada ancaman yang akan mengancam produk saya, yaitu kalau jika pandemi ini sudah berakhir, mungkin permintaan masker akan terus menurun ataupun menurun lah. Jadi akan semakin sedikit permintaan pada produk kami ini. Oke, selanjutnya ada bauran pemasaran dari produk konektor masker. Yang pertama, bauran pemasaran produk. Produknya adalah konektor masker yang terbuat dari benang rajut, manik-manik, kancing, dan alat rajutnya hakpen. Selanjutnya ada price atau harga. Harga yang dijatuhkan untuk produk konektor masker ini mulai dari 8.000 sampai 10.000 tergantung dengan modelnya. Angka 8.000 sampai 10.000 ini dijatuhkan dengan perhitungan yang telah kami hitung, sehingga muncullah angka 8.000 sampai dengan 10.000 dengan alasan tergantung motif. Selanjutnya ada flies atau tempat untuk pendistribusian produk sehingga agar sampai kepada konsumen. Ini kami melakukannya secara online maupun offline. Untuk tempat produksi sendiri pun itu berada di Cimahi, di rumah, atau bisa dikatakan produk ini usahanya home industry. Dan untuk pendistribusiannya pun kami belum membuka toko offline, hanya baru membuka toko online seperti di Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya ada promosi kami lakukan dengan cara mengiklannya di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Melalui WhatsApp, langsung menawarkannya kepada konsumen secara door to door. Segala kegiatan promosi kami lakukan agar meningkatkan penjualan produk dari konektor masker ini. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggi Anggraini akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Wulan Permana. Oke, yang pertama ini di sini saya akan bahas tentang tujuan pemasaran atau marketing objektif. Pada perusahaan ini, pada UMKM ini, tujuan pemasarannya yaitu merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh UMKM ini, yaitu untuk meningkatkan penjualan, karena UMKM ini tergolong masih baru, jadi tujuannya belum untuk mempertahankan dari penjualan dan membuat konektor masker ini menjadi dikenal oleh masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada strategi inti atau core strategi. Nah, strategi ini merupakan strategi alternatif yang terpilih untuk decision making atau pengambilan keputusan, yaitu menguasai pasar konektor masker dengan menerapkan diskon. Lalu selanjutnya di sini ada jadwal pelaksanaan atau action plan. Action plan ini memuat 5W plus 1H, yaitu yang pertama itu ada what. What ini yaitu memuat pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini perusahaan itu UMKM itu melakukan membuat sebuah produk dari mulai pembelian bahan baku, pengerjaan, pembuatan produk, lalu packaging. Setelah packaging kita mengambil satu sampel untuk difoto, dan selanjutnya membuat akun atau toko e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu yang kedua di sini ada Who.
Who itu memuat pertanyaan siapa orang yang harus bertugas dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, UMKM sudah mempunyai sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan mempunyai tugasnya masing-masing. Dari pertama, dari pembelian bahan baku, terus produksi itu dilakukan oleh bagian produksi yaitu penjahit. Lalu selanjutnya itu packaging dilakukan oleh sumber daya yang melakukan packaging. Lalu selanjutnya ke tahap promosi. Tahap promosi ini dilakukan oleh marketing, dari mulai pengambilan foto sampai menjualnya ke toko e-commerce ya. Lalu selanjutnya ada when. When ini di sini memuat pertanyaan kapan pekerjaan harus dilaksanakan dan harus selesai. Karena kami membuka toko Shopee dan Tokopedia, sebisa mungkin pekerjaan harus selesai dan kita harus mempunyai stok untuk dijual. Lalu bisa saja untuk kedepannya kami membuka pre-order. Jika membuka pre-order berarti pekerjaan harus diselesaikan pada hari pemesanan agar tidak terlalu keteteran. Lalu selanjutnya ada where. Where itu membuat pertanyaan jika diperlukan di mana percobaan pasar akan dilakukan. Dalam hal ini, percobaan pasar itu dilakukan secara untuk yang pertama itu mouth of mouth atau dari mulut ke mulut. Lalu setelah banyak peminatnya, kita melakukan percobaan pasar secara online. Dalam hal ini kita promosi di beberapa sosial media yaitu Facebook, Instagram, dan lalu kita ke e-commerce dan Shopee dan Tokopedia. Lalu di sini ada how. How ini memuat pertanyaan bagaimana cara melaksanakan tugas tersebut. Nah, di sini ada tahapan dibagi menjadi dua, yaitu ada tahapan produksi dan tahapan promosi. Nah, pada tahapan produksi itu yang pertama kita membeli bahan baku yaitu seperti benang rajut, hakpen, manik-manik dan dan kancing, dan benang jahit, jarum jahit, dan gunting. Lalu langkah kedua kita mulai proses produksi yaitu penjahitan dan menempelkan kancing dan lain sebagainya. Langkah ketiga itu jika produk sudah siap, jadi kita langsung melakukan packaging dan mengambil sampel untuk selanjutnya dijadikan sebagai promosi untuk di foto. Lalu langkah keempat, setelah semua proses selesai, dilanjutkan dengan proses promosi. Lalu di sini pada tahap promosi kita melakukan beberapa promosi di sosial media ya, seperti yang saya bilang tadi, yaitu di Facebook, Instagram, dan menawarkan secara langsung dari mulut ke mulut. Lalu di sini yang terakhir ada anggaran pemasaran atau marketing budget. Besar biaya yang diperlukan untuk pemasaran produk ini yaitu sekitar kurang lebih 70.000, dan anggaran tersebut digunakan untuk kuota internet karena pemasaran kami masih menggunakan sosial media, karena kalau untuk dari mulut ke mulut itu
tidak ada biaya promosinya, biaya pemasarannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ulfa Nuraini. Terima kasih. Saya Ulfa Nuraini dengan NIM 51121811001. Saya akan melanjutkan mengenai kontrol atau pengendalian. Nah, seluruh rincian kegiatan pemasaran yang kita lakukan itu dicatat dalam buku catatan sebagai bahan laporan dan bahan untuk evaluasi untuk menciptakan pemasaran yang lebih baik lagi, karena untuk menjadi lebih baik kita harus mengevaluasi semuanya dan itu semuanya tertulis di buku catatan. Nah, kesimpulan dari kelompok kami yaitu usaha konektor emas ini muncul karena suatu musibah, yaitu COVID-19 ini, di mana permintaan terhadap masker sangat tinggi. Pada kondisi seperti ini merupakan peluang usaha bagi saya dan teman-teman untuk membuat sebuah usaha dengan menciptakan produk yang dapat berguna bagi banyak orang. Dan pada kondisi seperti sekarang juga, konektor emas yaitu sebuah produk yang muncul untuk melengkapi fasilitas masker yang masih kurang, dimana dengan konektor emas ini membuat masyarakat lebih nyaman menggunakan masker. Seperti saya di kerudung, konektor emas ini sangat berguna. Nah, selain menjadi nyaman dengan desain yang kami terapkan ke dalam konektor emas ini menjadi gaya tersendiri untuk masyarakat yang menggunakan masker, sehingga menghilangkan kejenuhan tersendiri. Nah, dalam proses pemasaran konektor emas ini kami melakukannya secara offline maupun online agar produk kami juga dapat diketahui dan menjadi tren masyarakat dengan memanfaatkan sosial seperti Facebook dan Instagram, serta toko online kami yaitu seperti Shopee, Tokopedia, agar lebih banyak terjangkau oleh konsumen. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.